Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini Anda berada di channel Ruti Yai Ngendi. Salam cerdas. Pembahasan tentang ibadah kurban ditinjau dari berbagai aspek belum selesai. Sebagaimana disebutkan dalam bab 3 bahwa tinjauan itu meliputi aspek hukum, sosial, ekonomi, kesehatan, dan moral. Dalam bab ini akan dilanjutkan tinjauan dari aspek kesehatan dan moral. Namun sebelum dilanjutkan, perlu dicatat bahwa dalam situasi dan lingkungan kebisingan di dunia medsos saat ini, sebagai akibat dari kebebasan berekspresi seolah berlomba dan berebut di ruang publik, arus informasi antara yang merusak dan membangun peradaban. Oleh karena itu, menjadi sangat relevan sekali sebuah ayat Al-Quran yang berbunyi, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Video-video ini dibuat dengan maksud dan tujuan untuk mengikuti petunjuk tersebut. Istilahnya, dunia belum akan kiamat selagi masih ada orang yang mengajak kepada iman dan takwa sesuai dengan maksud Tuhan, dan ada orang-orang yang mau mengikuti ajakannya. Tafsir kontekstual atau bisa disebut juga tafsir kontemporer ini berupaya memberikan jawaban dalam masyarakat modern yang lebih maju dalam pemikirannya atau daya pikirnya, yang semakin dewasa dan tidak mau dicekoki hal-hal yang bersifat dogmatis. Sehingga dengan tafsir kontemporer ini diharapkan dapat mencetak dan melahirkan muslim yang cerdas dan independen atau mandiri dalam berpikir, seraya meninggalkan sikap taklid buta yang berabad-abad lalu membelenggu dunia Islam dalam keterpurukan. Ciri-cirinya adalah melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu bukan berdasarkan prinsip reward and punishment, tetapi berdasarkan kesadaran dari dalam akan hakikat benar, salah, dan baik buruk. Ciri lain perbedaan hukum Tuhan dan hukum buatan manusia. Hukum Tuhan dibuat dulu, lalu manusia melaksanakannya dengan penyesuaian-penyesuaian tanpa mengubah atau merusak substansinya. Sedangkan hukum buatan manusia, hukum dibuat untuk memenuhi keinginan atau kebutuhan manusia. Contohnya, untuk memenuhi keinginan menjadi wakil presiden, undang-undang atau peraturan dibuat agar memuluskan jalannya mencapai tujuan. Demikian pula perbuatan korupsi atau mencuri disiasati dengan undang-undang atau peraturan sehingga perbuatan haram itu bisa lolos dari jerat hukum. Jika hal itu dilakukan dengan melanggar prinsip-prinsip hukum Allah, seperti contohnya tidak menegakkan asas keadilan, maka dalam kasus Indonesia, selain melanggar konstitusi, juga yang lebih berat lagi adalah melanggar kitab suci. Itu bagi mereka yang percaya. Wala tashtaru bi ayati thamanan qalila wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Pendapat yang selama ini kontra atau anti terhadap penggunaan daya nalar dan pikiran untuk memahami agama, sebenarnya tanpa disadari dalam menentukan sikapnya itu juga telah menggunakan akal juga. Baiklah, jika ibadah kurban ditinjau dari aspek kesehatan, ada yang bilang bahwa misi dan hikmah ibadah
kurban diantaranya adalah untuk membantu memberi nutrisi hewani bagi masyarakat kurang mampu. Pertanyaannya, seberapa besar pengaruhnya pada perkembangan fisik kalau diberikannya hanya 1 tahun sekali, dan itu pun dalam jumlah mungkin hanya setengah atau 1 kilo daging. Lagi pula, jika asumsinya masyarakat penerima daging itu jarang ketemu daging dalam menu makanannya, bisa dibayangkan mereka mengalami kesulitan di dalam mengolahnya, dan setelah disantap bukannya meningkatkan kesehatan, malah mengalami kesulitan ketika BAB. Demikianlah, pada intinya tidak tepat sasaran. Terakhir, ibadah kurban ditinjau dari aspek moral. Ketika menjelaskan ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, biasanya akan mengutip ayat hatta idza atau ala watin namli qalat namlatu ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun, untuk menggambarkan betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga binatang semut pun ikut merasakan limpahan rahmat itu. Dalam riwayat Nabi Sulaiman alaihissalam, ditambah lagi dengan pelajaran fikih bab istinja agar tidak kencing di lubang semut demi melindungi semut. Jika ajaran ini dikaitkan dengan ibadah kurban, sungguh kontras dan kontradiktif. Di satu sisi, betapa besar rahmat Tuhan hingga semut pun merasakannya. Tetapi di sisi lain, pembantaian binatang kurban dilakukan dengan semena-mena, bahkan dengan bergembira ria. Di sini pasti ada something wrong atau sesuatu yang salah. Umat muslim seperti bersikap ambigu atau menerapkan standar ganda. Kalau sapi bisa ngomong, mereka akan protes. Mengapa kami yang jadi korban, padahal Tuhan menetapkan domba? Sementara ulama tradisional tidak mengakui qiyas sebagai sumber hukum, di samping Quran, hadis, dan ijma ulama. Dengan bahasa lain, qiyas itu sebenarnya adalah inovasi. Sebagai contoh, Sunan Kudus menggantikan binatang kurban sapi dengan kerbau dengan alasan menghormati masyarakat pemeluk agama Hindu. Selain itu, menetapkan sapi sebagai binatang kurban sebenarnya mengikuti tradisi kaum Yahudi, sebagaimana sudah dibahas pada bab terdahulu. Yang pasti, bukan firman Tuhan yang salah, tetapi manusia yang salah atau kurang tepat memahaminya. Memang dalam beberapa hal secara tekstual terkesan kontradiktif antara satu ayat dengan ayat yang lain. Tentang hal ini insya Allah akan diterangkan dalam bab tersendiri. Satu hal penting yang patut menjadi catatan bahwa sejak kejatuhan Imperium Muslim, salah satu faktor yang menjadi kelemahan dunia Muslim adalah sulit menerima perubahan. Padahal seperti diketahui ada sebuah adagium yang mengatakan bahwa dunia ini selalu berubah, dan yang tidak pernah berubah adalah perubahan itu sendiri. Dan ada sebuah ungkapan lain yang menarik, mengatakan bahwa sesekali tukang gergaji akan berhenti menggergaji untuk mengasah gergajinya dengan kikir agar gergajinya tetap tajam.